Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar program Mutiara Jiwa di radio kesayangan kita. Senang sekali saya Pendeta Anan Supratman dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kalvari, Jalan Yosudarso 44 Cirebon. Boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar program Mutiara Jiwa di udara. Sebelum saya menyiapkan sharing berkat firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk sama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami pada hari ini mengucapkan syukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dari hari lepas hari, sehingga kami saat ini boleh berjumpa kembali dalam program radio Mutiara Jiwa di radio kesayangan kita semuanya, bertatap muka di udara, berjumpa di udara. Walaupun secara fisik kami tidak berjumpa, tapi kami percaya kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu turun, sehingga para pendengar program Mutiara Jiwa boleh mendapat berkat firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, muliakan hamba-Mu, dan urapi juga seluruh sarana prasarana yang digunakan untuk boleh menyampaikan berkat firman Tuhan, sehingga sampai kepada pendengar program Mutiara Jiwa, baik yang ada di wilayah 3 kota Cirebon, ataupun seluruh sidang jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan program ini melalui streaming. Kiranya Tuhan memberkati, urapan-Mu, hadirat-Mu turun atas kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, shalom. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin sharing firman Tuhan pada hari ini tentang satu sosok, seorang wanita yang bernama Marta. Saya memberikan judul Bisikan Marta. Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-11, Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Saya mulai membacakan buat saudara semuanya. Yohanes pasal yang 11 ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Maria, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepada Yesus, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau kan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Saudara, yang akan saya tekankan di dalam ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28 yang dikatakan demikian. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara pendengar program Mutiara Jiwa di mana Anda berada, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya selalu menyampaikan melalui program ini bahwa di setiap kesempatan kita mendengar berita firman Tuhan, dimanapun, kapanpun situasi saat saudara sekalian, berarti itu berkat Tuhan yang sedang Tuhan limpahkan pada saudara semua. Oleh sebab itu, percayalah dan yakinlah dan imanilah bahwa hari ini juga berkat firman Tuhan diberikan buat saudara, buat kita semuanya saat ini yang mendengar program Mutiara Jiwa, ataupun nanti pada suatu hari ada orang yang membuka channel
daripada radio ini, channel YouTube dari radio, kemudian dengan program ini, itu juga adalah berkat Tuhan buat saudara secara spesial. Seperti tadi saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa judul renungan saya pada hari ini tentang bisikan Marta. Judul yang menarik karena soal berbisik ini sesuatu hal yang sangat mewabah dalam arti kata berbisik, karena sekarang ada keterbatasan untuk orang bertemu muka satu dengan yang lain. Maka ada hal yang lain yang berbeda dalam konteks berbisik, tapi tindakan dan tujuannya sama, yaitu menyampaikan berita. Tidak melalui kata-kata mulut, tetapi sekarang melalui pijatan, tekanan, touch jari-jari kita kepada handphone, mobile phone, komputer yang kita miliki, menyampaikan berita, menyebarkan berita. Saudara sekalian, inilah maksud dengan kata berbisik. Tapi apa yang dimaksud dengan bisikan Marta, saudara sekalian? Seringkali kita pada umumnya memahami Marta sebagai sosok yang kurang baik, atau minimal lebih baik jadi Maria daripada Marta. Bukankah seringkali kita mendengar, jangan jadi Marta yang hanya sibuk sana sini, sibuk sana sini, sibuk sana sini. Tidak seperti Maria yang duduk diam, bersimpuh di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Setelah seringkali Marta mendapat stigma yang tidak baik, seolah-olah tindakan Marta adalah tindakan yang tidak baik, tapi tindakan Maria ada tindakan yang baik. Tentu dalam hal ini kita perlu mengklarifikasi, tidak bisa mengeneralisasikan kasus Marta dan Maria sebagai sesuatu yang baik dan yang buruk. Semuanya harus pada porsi yang tepat. Demikian pula kita, saudara sekalian, kita harus dalam menangani sesuatu, menangani masalah, kita tidak bisa kadang-kadang apple to apple. Ya, kita harus lihat konteksnya, masalahnya demikian. Nah, dalam hal ini kita melihat satu Marta. Ya, saudara sekalian, kita sering umumnya tindakan Marta dianggap yang tidak baik, stigmanya. Saudara, kadang-kadang kalau udah ada stigma, ada sebuah image itu kadang-kadang susah diubah. Ya, seringkali kalau kita berjumpa dengan orang yang tinggi, besar, brewok, kemudian keriting, ada tatonya, saudara, kita mengatakan, wah, ini ngeri nih, orang nih bisa preman nih. Saudara, belum tentu demikian juga. Saya juga pernah melihat billboard, spanduk besar, saudara, dari seorang anggota suatu partai, saudara sekalian, di suatu kota tertentu. Bagi saya juga memang mengejutkan juga, karena belum pernah saya melihat satu tokoh partai, anggota DPRD suatu kota ini bertato gitu, saudara. Ini dia seorang laki-laki dengan badan yang sigap, tapi di tangan kanan kirinya itu sampai dari lengan sampai ke bagian pergelangan itu ada tatonya. Bagi saya ini suatu hal yang cukup menarik juga, mungkin punya target pasar untuk kelompok anak muda. Sudah stigma demikian, kadang-kadang kita mempunyai satu stigma yang demikian. Kadang-kadang kita juga memandang stigma yang salah terhadap suami, terhadap istri, memandang yang salah terhadap rekan pelayanan kita, memandang salah terhadap pendeta kita, memandang salah kepada pembantu. Kita mencurigai, memberikan stigma yang negatif tanpa memberikan satu klarifikasi terlebih dahulu. Saudara sekalian, pendengar program Mutiara Jiwa di mana Anda berada, baik sedang berada di rumah, dalam perjalanan, atau dimanapun Anda berada yang mendengarkan, memantau ini melalui program internet. Marta kadang-kala mempunyai stigma hal yang demikian. Saudara, buanglah stigma yang negatif sebelum kita memberikan suatu klarifikasi. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 11 ayat 27 dan 28, maka kita menemukan sesuatu hal yang positif, sesuatu yang baik daripada diri Marta ini, yang pada umumnya orang memberikan stigma yang negatif. Hal yang baik apa yang ada dalam diri Marta, saudara? Dan kalau kita perhatikan Yohanes pasal 11 ayat 27 dikatakan demikian. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia.
Saudara, suatu pernyataan yang luhur, suatu pernyataan yang agung, suatu pernyataan yang indah, suatu pernyataan yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Ini sebuah dasar iman Kristen. Pernyataan Marta ini pernyataan yang sangat fundamental, pernyataan yang penting sebagai orang percaya. Dasar Kristen, dasar kekristenan, fundamental. Mengapa saya katakan demikian? Ya, ini sebuah pernyataan yang luar biasa, saudara, karena Marta menyampaikan, aku, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Saudara, nggak mudah saudara menyatakan demikian. Pernyataan Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, apalagi saudara sekalian, pada waktu itu kita melihat kondisi pada hari-hari itu, tentu Yesus semua sosok kontroversial, saudara. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-17 tadi, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terlekat dekat kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang-orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria. Banyak orang-orang Yahudi datang. Ya, waktu itu kemesiasan Yesus, kejuruselamatan Yesus masih dipertentangkan, masih diperdebatkan oleh kelompok-kelompok agama lama, orang-orang Yahudi. Saudara, jadi ada sebuah hal yang tidak mudah, menyampaikan pendapat yang belum sepakat bulat, apalagi ada pertentangan, perbedaan pendapat pada hari-hari itu, pada masa-masa itu, saudara. Tapi Marta dengan lantang dia mengatakan, Engkaulah Mesias, Engkaulah Mesias, Anak Allah. Saudara sekalian, ini satu hal yang luar biasa, saudara sekalian. Ini pernyataan yang sangat fundamental. Mari kita lihat diri kita masing-masing, saudara. Maaf kata, seringkali saya menjumpai ada sekelompok orang dalam berbincang-bincang, dia mengakui Yesus belum bulat, boleh saya katakan belum bulat. Sudah mulai mengenal, sudah mulai mempercaya dia Tuhan, tapi belum bulat, belum sampai pada titik Yesus Juru Selamat, penghapus dosa manusia. Masih belum pada titik sebuah pernyataan komitmen bahwa dengan percaya kepada Yesus, maka orang itu menerima anugerah keselamatan. Sebab dalam Yohanes pasal 11 ini juga dinyatakan sebuah statement dari Yesus yang agung. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, ini juga statement yang agung dalam Yohanes pasal 11 ini, saudara lihat. Membuktikan bahwa Yesus Juru Selamat. Percaya kepada Yesus, menerima anugerah keselamatan. Percaya kepada Yesus, dosanya diampuni. Percaya pada Tuhan Yesus, kita memiliki hak masuk dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Hidup tentram, hidup kedamaian bersama Yesus. Ini dasar kekristenan kita. Saudara pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun Anda berada, saya kembali mengingatkan kepada kita semuanya yang mendengar program, mari kita kembali kepada dasar kita. Pak saudara, mendengar berita ini tentang Yesus itu adalah suatu hal yang baik. Mendengar kabar kesukaan ini suatu hal yang baik. Dan kita mau mereview kembali bahwa kalau hari ini saya percaya kepada Yesus, itu karena anugerah Yesus telah memilih saya. Bahwa hari ini saya percaya kepada Roh Yesus itu adalah karena berkat Tuhan. Dan saya percaya saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya, bukan karena kesolehan saya, bukan karena kerajinan saya, bukan karena saya sering memberikan persepuluhan, bukan karena saya sering memberikan sedekah kepada orang miskin, bukan karena saya sering membagi beras kepada orang yang tidak mampu. Bukan itu, saudara. Saya diselamatkan karena saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, seperti ungkapan yang diungkapkan oleh Marta. Dan setelah itu ada bukti, ada tanda yang kita tampilkan sebagai orang percaya, yaitu ada sebuah tindakan memberi, tindakan mengasihi, tindakan melayani, tindakan memberikan perhatian kepada orang yang miskin. Itu adalah bagian yang kita lakukan. Kalau dalam kisah yang lain ada buah roh yang muncul dalam hidup kita setelah kita menjadi orang percaya.
Sudah, mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus muncul ada buah-buah yang dilahirkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus? Ini satu pertanyaan yang besar. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kita melihat di sini hal yang positif dari Marta adalah dia memberikan suatu deklarasi, Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Ini ada sebuah fondasi pada gereja. Gereja hadir, gereja berdiri karena sebuah deklarasi Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Juru Selamat, Yesus sebagai pengampun dosa. Kita melihat, mereview hal ini dalam diri kita masing-masing. Kemudian saudara sekalian, hal yang kedua, apa kebaikan yang ada dalam diri Marta? Di dalam ayat berikutnya, dalam Yohanes pasal 11 ayat 28, dikatakan demikian, mendengar itu Maria segera bangkit dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat sebelumnya 28, maaf. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Nah, ini menarik, dan berbisik kepadanya. Apa yang dibisikkan? Marta, dia berbisik kepada Maria dan berkata, ia ada di sini, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Saudara, dalam situasi yang hari-hari ini, di tahun 2022 ini, di mana situasi kesehatan dunia, situasi politik dunia sedang kita alami, situasi yang belum pernah sebelumnya terjadi pada masa-masa lampau. Ini ada dalam diri saudara. Pandemi yang melanda seluruh dunia, konflik yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina sedang terjadi. Para pengamat mengkhawatirkan untuk memicu perang dunia ketiga. Putin dengan pernyataan dia akan mempersiapkan senjata nuklirnya, saudara. Ini sebuah hal yang menakutkan. Untuk Indonesia, kita mengalami satu proses politik 2024 menghadapi pemilu. Kelangkaan minyak goreng, harga-harga merangkak naik, saudara sekalian. Ini semua adalah dilema-dilema yang dihadapi sebagai umat manusia. Situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Artinya kita mengalami situasi yang sukar, situasi yang sulit. Apa yang kita lakukan, saudara sekalian? Marta berbisik, Marta menyampaikan kabar, Marta menyampaikan informasi. Nah, ini yang perlu kita menggarisbawahi seperti tadi saya katakan. Apa yang maksud dengan berbisik itu? Menyampaikan kabar. Pada masa lalu, kita ada ketemu, berjumpa, bercakap-cakap, nongkrong, ngobrol, saling cerita, saling menyampaikan berita. Tapi sekarang ini karena kita jaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari keluar rumah, bila tidak hal yang perlu, hal yang butuh saja kita menghindarin. Maka yang kita lakukan berbisik ini adalah kita melakukan pengiriman berita. Bisa melalui voice note, bisa melalui WA, dalam WA group atau sebagainya. Nah, mari kita lihat masing-masing apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan, saudara. Apakah informasi-informasi yang positif, informasi-informasi yang baik, dan terlebih informasi-informasi yang sudah diklarifikasi, tidak menyebabkan kegaduhan, bahasa kita sekarang ini. Seringkali kita menjadi gaduh, menjadi galau, menjadi takut, menjadi khawatir karena kita mendengar berita dari teman kita, dari sahabat kita, dari saudara kita, dari WhatsApp grup kita, sesuatu hal yang menakutkan. Walaupun kita bukan orang yang menutup info, saudara, sehingga kita menjadi orang yang takabur. Kita tidak demikian, kita harus berjaga-jaga juga dua sisi ini. Terus tapi saya mendorong kepada saudara semuanya, lebih baik beritakanlah firman Tuhan. Sampaikanlah kabar kesukaan di dalam Tuhan Yesus, sabar kemenangan di dalam Tuhan Yesus, kabar mujizat di dalam Tuhan Yesus, kabar pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus, kabar mujizat. Itulah hal-hal yang penting bagi saya untuk kita memberitakan, menyampaikan ini. Dunia ini perlu mendapat bisikan. WhatsApp group kita perlu mendapat bisikan, kabar kesukaan, kabar kemenangan, kabar baik.
Itulah hal yang kedua yang dilakukan oleh Marta. Marta menyampaikan kabar di dalam ayat yang ke-28 dan 29. Mendengar itu, Maria segera bangkit dan pergi mendapatkan Yesus. Akibat kabar daripada Marta ini mendorong Maria untuk datang kepada Tuhan Yesus. Inilah yang harus kita lakukan, saudara sekalian, menyampaikan kabar kesukaan. Seperti saya katakan, dunia sedang mengalami kekalutan, dunia sedang mengalami kekacauan. Saudara dan saya saat ini, tugas kita, bagian kita adalah menyampaikan kabar kesukaan, kabar baik, kabar kemenangan. Bapak Ibu Saudara pendengar program Mutiara Jiwa, kalau ada di antara saudara kalian mungkin hari ini mengalami sakit, dengarkanlah, ada kabar baik. Tuhan Yesus sanggup menolong saudara sekali. Saudara pendengar program Mutiara Jiwa yang hari ini sedang mengalami masalah dalam keuangan saudara, ada kabar baik. Di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Saudara sekalian, saudara yang bimbang tentang keselamatan, apakah nanti kalau saya mati ini saya masuk dalam kerajaan kekal, surga atau neraka, ada kabar baik buat saudara semuanya. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Dia akan menuntun saudara masuk dalam kedamaian, ketentraman. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku inilah jalan, aku inilah kebenaran, inilah kehidupan. Saudara sekalian, inilah kabar, bisikan yang kita sampaikan. Sebab itu saya ingin mendorong pada semua pendengar program Mutiara Jiwa, kita memiliki sebuah stigma yang baik terhadap Marta. Marta ternyata adalah orang yang memberikan sebuah fondasi, menyampaikan, declare tentang Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Dan ini adalah merupakan fondasi bagi gereja kita. Keimanan kita, pelayanan kita dibangun atas pelayanan pernyataan Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat. Yang kedua, Marta melakukan sebuah bisikan, bukan bisikan gosip, bukan bisikan kabar jelek, bukan bisikan kabar buruk, tapi menyampaikan kabar kesukaan. Saudara, hal yang terakhir saya sampaikan di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Sudah 12 pengintai dikirim, saudara, untuk melihat keadaan kota waktu itu. Tapi dari 12 orang, 10 menyampaikan kabar busuk, kabar buruk, keadaan tadi. Tapi ada 2 orang, Yosua bin Nun, saudara, menyampaikan suatu pernyataan yang berbeda. Kita harus masuk, kita bisa, kita sanggup, kita berani, kita akan mengalami kemenangan. Di dalam ayat yang ke-30 dalam Bilangan pasal 13 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita pasti akan mengalahkannya. Sudah, ini sebuah tindakan iman, kepercayaan. Oleh sebab itu, situasi yang sukar, mungkin berita buruk lebih banyak yang kita dengar, karena kita selama ini membuka diri untuk kabar-kabar berita ini. Tapi kita hilangkan, memang faktanya kita menyaksikan. Tapi mari kita berkata seperti Kaleb ini, bahwa tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan terima kasih buat berkat firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Dan hamba menyerahkan seluruh pendengar program Mutiara Jiwa, khususnya mereka yang sedang mengalami kesakitan, sedang mengalami masalah dalam keuangan, masalah dalam rumah tangga, masalah dengan anak. Biarlah mereka menatap kepada Engkau Sang Juru Selamat itu, yang telah mengampuni dosa, yang telah menyelamatkan, dan mulai menatap kabar baik, kabar kemenangan di dalam Tuhan, kabar keselamatan di dalam Tuhan, dan kabar keberhasilan di dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan, hamba berdoa biar kuat kuasa Roh Kudus turun atas seluruh pendengar program Mutiara Jiwa di mana mereka berada, dan mereka meyakini bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada mujizat.
Berkati para pendengar program Mutiara Jiwa, berkati juga seluruh kru staf daripada suara radio Suara Gracia ini. Juga Engkau mencukupkan segala dana yang dibutuhkan, sehingga berita kabar baik Injil Yesus Kristus terus tersebar di wilayah kota Cirebon ini dan seluruh dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.